Hai, gue Vici Banjio. Hari ini gue mau review Diadora X Run Light 7. Ya, nggak seperti biasanya gue kalau review sepatu itu Adidas terus. Nah, kali ini gue mau review yang dari Diadora ya, sesekali. Nah, gue beli Diadora ini di Sport Station. Waktu itu lagi ada diskon gede banget karena pas gue lagi ke mall di Kokas, kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Gue lihat di tempat yang special price, terus gue lihat sepatu ini dan ya gue cukup tertarik dengan gimana sepatunya, modelnya itu, terus dari apa, kuat atau enggak, dan juga dari harganya yang ditawarkan ya terutama. Nah, sepatu ini sepatu running, dan seperti biasa kalau gue review kita lihat dari boxnya dulu ya. Oke, ini boxnya Diadora, tulisannya gede banget di atas. Boxnya warna coklat, dan juga bagian sampingnya ini. Nah, di sini untuk labelnya ada tulisannya X Run Light 7 9 Iron atau black. Ini warnanya yang black sih gue ambilnya. Nah, terus juga untuk size-nya ini gue ngambilnya 44. Kalau Diadora itu dia size paling besar itu size 44 ya. Biasanya gue pakai yang 45, tapi 45 itu nggak ada di mana-mana, emang kayak gitu Diadora. Setelah gue tanya sama karyawan yang kerja di situ, karena biasanya kalau gue beli sepatu Adidas 45 ada, 45 setengah juga ada, bahkan sampai 47 juga ada gitu kayaknya. Waktu itu gue pernah lihat ada yang 47 juga. Nah, kalau ini gue belinya 44. Diadora itu size 44 udah paling besar. Dan oke, untuk bahannya ini sendiri ada bagian atasnya di komposisinya ada 100% polyester, dan juga solnya 55% term plastik karet, dan juga tambahan 45% EVA. Nah, Diadora itu adalah salah satu brand olahraga sportswear. Dia asalnya dari Italia. Kalau nggak salah sih dari 1940-an ya. Correct me if I'm wrong. Oke, langsung aja ke sepatunya. Untuk tampilan awalnya kalau kita buka boxnya seperti ini. Gue masih agak norak ini karena baru pertama beli Diadora nih. Nah, sepatu ini kalau kita lihat dari apanya nih yang enak. Nah, dari solnya. Nah, solnya ini dia midsole-nya ya. Midsole-nya ini dia terbuat dari sebenarnya karet, tapi kayak ada plastik-plastik gitu. Bentuknya nggak kayak karet yang biasanya. Nah, makanya gue kalau biasa beli Adidas pas pertama kali lihat ginian waktu di Sport Station itu agak bingung gitu, kok kayak agak plastik-plastik gitu. Jadi kayak lebih, kalau menurut gue sih lebih mudah dibersihin sih gitu. Kalau misalnya kena kotor, dan udah ini setelah pemakaian beberapa hari ya, karena waktu itu gue juga pernah kehujanan 2 kali pakai ini, dan bersihnya cukup gampang, dan warnanya ketika dibersihkan kembali seperti semula, karena ini memang ada kandungan plastiknya gitu ya. Kalau tahu sendiri kan kalau plastik itu mudah untuk dibersihkan. Oke, ini untuk midsole-nya. Di bagian luarnya itu nggak ada logo Diadora, tapi midsole-nya untuk bagian dalam ini ada logonya. Kemudian, nah bagian atasnya ini tekstil ya, polyester atau tekstil, tapi kayaknya mirip-mirip, motifnya sekilas mirip-mirip Adidas, Adidas Ultraboost 21 ya. Kalau bagian depannya ini toe capnya itu dia motifnya agak berbeda dari yang punggung kakinya ini. Dia untuk bagian
Motifnya bentuknya seperti kayak jaring-jaring yang lebih kecil gitu. Tapi tetap ada perbedaan di mana kalau untuk bagian punggung kaki atasnya ini lebih soft. Nah, kalau di sini dia lebih hard ya, agak keras gitu. Tapi enak sih. Nggak keras-keras banget yang bikin kaki kaku gitu. Oke, dan juga untuk bagian logonya sini, tentunya bagian depan dan dalam ada dua-duanya. Ini terbuat dari ya karet yang agak-agak plastik-plastik gitu juga. Bahan dasarnya mungkin sama kayak yang midsole-nya ini. Oke, coba kita lihat untuk bagian tangnya ini tetap ada tulisan Diadoranya. Ya. Kemudian untuk insole-nya coba kita lihat. Nah, insole-nya ini yang gue agak sayangkan, dimana baru beberapa hari pakai dia sudah mulai terhapus gitu. Entah emang penggunaan gue nya kasar apa gimana, tapi kayaknya sih enggak, orang cuman pakai biasa aja sih. Tapi nggak terlalu masalah buat gue karena ini juga nggak begitu penting banget sih tulisannya, karena kan kita pakai sepatu tulisannya ada di dalam jadi nggak kelihatan. Oke, kemudian gue coba buka dulu solesnya. Ya, ini untuk size-nya gue beli size 44 tuh. Produksinya produksi Cina. Ya, walaupun Diadora ini brand Itali, tapi dia tetap made in-nya bukan di Itali, made in-nya Cina. Sama sih kayak brand yang lain juga, Adidas, Nike dan segala macem. Meskipun brand luar, tapi made in-nya ada yang made in Indonesia, ada yang Thailand, ada yang Cina, ada yang ya dari berbagai negara lainnya. Oke, kemudian coba bagian outsole-nya ini. Nah, bagian bawah dia bentuknya kayak shape-nya dia segitiga-segitiga gini ya, agak abstrak gitu. Ini sih tadi gue udah cuci, cuman cuci asal aja. Oh, jadi di sini lumayan ngegrip nih. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di kayak di aspal atau di mana gitu, kalau kita nginjek yang kayak semacam kerikil atau apa, kita bisa ketahan di sini, jadi kayak lebih bisa dibilang lebih slip on gitu. Kalau ini ada isiannya untuk shape-nya, kalau yang ini nggak ada, ini kosong. Yang kosong-kosong ini cukup menyelamatkan kita dari kalau kita misalnya kepleset atau gimana di jalanan yang sedikit berbatu-batu atau beraspal gitu. Ya, tapi overall gue suka ini sepatu, mudah dibersihkan ya, karena belakangan gue kalau beli sepatu kan warnanya hitam gitu. Selain tujuan utamanya memang biar nggak cepet kotor, kalau kotor nggak kelihatan maksudnya, tapi kalau kadang gue pengen sepatu yang berwarna yang mudah dibersihkan gitu kan. Kalau sepatu yang warna putih gitu, soalnya midsole-nya gitu kayak dibersihinnya udah dilap segala macam masih agak susah. Tapi kalau ini lumayan gampang untuk dibersihkan. Ya, setelah pemakaian beberapa hari, waktu awal pakai sih rasanya agak kayak keras gitu dan kurang nyaman mungkin karena gue udah terbiasa pakai sepatu-sepatu yang kayak Adidas ZX 2K Boost 2.0 yang bawahnya boostnya enak banget, terus sama Adidas Adidas Ultra Boost 21 gitu. Itu emang boostnya enak banget sih. Tapi pas pakai sepatu ini kayak keras gitu, dan ternyata memang butuh penyesuaian sih. Setelah beberapa hari pakai, gue pakai ini setelah 5 hari gue pakai, jalan jogging sedikit, jogging kurang lebih sekitar ya mungkin 3-5 km gitu, dan ternyata lumayan sepatu ini menyesuaikan gitu, lumayan enak dipakai. Lama-lama terbiasa juga sih, nggak harus sepatu, tapi hal apapun mungkin kalau dibiasakan bisa jadi terbiasa gitu ya. Oke, ini aja review dari gua. Overall sih sepatu ini
menurut gue mungkin 7,8. Walaupun ini sepatu tergolong murah, tapi ini sangat-sangat tertolong dari harganya. Harganya itu luar biasa. Jadi diskon 70%. Harga aslinya sih 900.000 ya, tapi diskon 70% jadi 270.000 gitulah. Tapi ya kalau menurut gue sih worth it lah. Karena memang harganya dipajang dengan harga 900.000 dan gue beli ini cuman 270.000, diskon 70% ya. Oke. First impression gue untuk sepatu Diadora ya, gue suka. Walaupun nggak spesial banget, tapi sangat nyaman buat dipakai harian. Oke, itu aja dari gue. Sampai jumpa di next video. Salam dari Vici Banzio. Stylish, energy, mantap, bertenaga, kuat.